Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tak henti-hentinya kita wajib berucap syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua dan siapapun yang sempat menyaksikan tayangan ini. Atas nikmat semua rizki hingga kita bisa menikmati Ramadan di tahun ini dalam keadaan yang insya Allah jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat. Pandemi sudah berlalu dan insya Allah tidak akan datang lagi. Insya Allah kita berdoa semoga musibah-musibah yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi tahun ini dan yang akan datang. Baik, dan sudah sepatutnya lah kita bersyukur bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh target-target yang insya Allah akan kita capai di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengisi hidupnya dengan teladan yang sempurna. Sosoknya begitu mengagumkan. Jalan hidupnya adalah pancaran Al-Quran. Sinar kehidupannya melahirkan tuntunan. Cintanya kepada Al-Quran bahkan melahirkan kerinduan siang dan malam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rob, semoga Engkau kelak menghimpun kita semua bersama umat terbaik-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini saya ditemani Ananda Rajini Mas Sodik. Dan Masya Allah saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi, mengucapkan jazakallahu khairan khasiran atas terselenggaranya kegiatan ini, terselenggaranya syiar taujih Ramadan yang diprakasai oleh SMP IT Lukmanul Hakim Gorontalo, yang insya Allah masih istiqomah menghadirkan majelis ilmu, di mana yang artinya ketika kita menghadirkan majelis ilmu maka kita menghadirkan kehadiran Allah di muka bumi ini. Dan insya Allah apa yang diupayakan untuk menghadirkan majelis ilmu ini bisa menambah keberkahan bagi kita semua dan bisa ikut mempertanggungjawabkan atas waktu kita. Dan semoga waktu ini bisa menambah bobot kualitas kita di bulan Ramadan dengan membahas tentang dahsyatnya sebuah doa. Karena doa adalah inti dari ibadah. Baik, kita mulai dari sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu yang pertama, doa orang tua bagi anaknya. Doa orang tua bagi anaknya. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Tepat ya, karena hari ini kita sedang bulan Ramadan. Kemudian doa musafir. Nah, mari kita bahas dari yang satu-satu ya. Doa orang tua bagi anaknya. Sudah sewajarnya bila orang tua adalah selalu mendoakan, selalu mohon kebaikan untuk anak-anaknya, terlebih ini di bulan Ramadan. Doa orang tua menembus langit, sehingga mintalah doa sebanyak-banyaknya, doa yang baik-baik untuk anaknya, karena tidak ada yang tertolak. Bahkan di sini Rasulullah yang bersabda, maka kita harus meyakini itu. Kemudian doa yang kedua adalah doa ketika sedang berpuasa. Masya Allah, hari ini kita diberi rizki yang luar biasa, karena hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa, menikmati puasa di bulan Ramadan. Berarti kita diberi kesempatan oleh Allah sebanyak-banyaknya untuk berdoa, memohon. Semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga Allah ridho dengan puasa kita, dengan ibadah kita. Dan semua doa yang terindah, semua doa yang kita harapkan, ini adalah momen yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah doa musafir. Doa ketika orang sedang dalam keadaan safar. Sehingga ketika kita safar, kita harus mempersiapkan
Biasanya kalau orang safar itu menyiapkan semua perbekalan. Nah, jangan lupa bahwa ketika safar kita bagus menyiapkan doa-doa kecil, karena Allah berjanji dan Rasulullah bersabda bahwa doa yang tidak akan tertolak salah satunya adalah doa musafir. Dan mengapa doa itu sangat penting? Karena doa adalah ibadah, dan doa adalah inti dari ibadah. Dan sebaik-baiknya doa adalah di bulan Ramadan, karena doa di bulan Ramadan itu doa yang mustajab, doa yang mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Seperti di surat Ghafir ayat 60. Di surat Ghafir ayat 60 ini juga disampaikan bagaimana dahsyatnya doa itu, dan bagaimana Allah itu meminta kita untuk memohon doa kepadanya. Dan insya Allah akan dibacakan surahnya oleh Ananda Dimas. Silahkan Ananda Dimas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Baik, artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan padamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita bedah sedikit ya tentang surat Ghafir ayat 60 tadi. Dengan semakin dekatnya berakhirnya dunia atau hari kiamat, Allah kemudian mengajak manusia dengan kasih sayangnya agar datang dan mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku dengan mendekatkan diri kepadaku. Niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kami harapkan berupa hidayah dan anugerah nikmat. Sesungguhnya orang-orang yang angkuh dan sombong sehingga membuat mereka tidak mau menyembahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillahi min dzalik. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia berdoa kepadanya, dan jika mereka berdoa, niscaya Dia akan memperkenankan doa itu. Kemudian dari Ibnu Abbas, Tuhan berfirman, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan membalasnya dengan pahala. Dan siapa yang berdoa, Allah akan membalasnya dengan pahala. Bahkan di sini disampaikan, sekalipun doa itu tidak dikabulkan, maka ia sudah mendapatkan pahala dari berdoa itu. Tentunya kenapa doa itu ada yang tidak dikabulkan? Karena Allah memberi sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Sesuai apa yang ia butuhkan, bukan sesuai apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena di sini Allah Maha tahu. Allah lebih tahu mana yang sangat cocok untuk hamba-hambanya. Maka diharapkan walaupun doa itu tidak terkabul, maka diharapkan untuk terus-menerus kita memohon doa, karena inilah yang paling disukai oleh Allah. Dan artinya doa itu adalah sebuah permohonan ya. Jadi sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa berdoa adalah menyibukkan diri dengan mengingat Allah, sehingga timbul dalam hati kita rasa mengagungkan terhadap kebesaran Allah dan kembali kepada Allah, dan kita ingin rasanya meninggalkan semua keburukan kita. Sering-seringlah kita mengetuk pintu kebesaran Allah, karena kita tidak tahu kapan Allah akan membukakan pintu, kapan Allah akan membukakan pintu keberkahannya bagi kita, sehingga kebaikan, keberkahan senantiasa mengiringi kita. Kita analogikan dengan ketika seseorang selalu mengetuk pintu ya. Ini masih di dalam dunia, ini masih dalam dunia manusia. Ketika kita sering mengetuk pintu rumah seseorang, maka ketika tuan rumah membukakan pintu, mungkin kalau manusia yang terus-terusan diketuk, dia akan sedikit kurang berkenan. Tapi ini beda dengan Allah, karena Allah Maha Murah, Allah Maha Penyayang. Allah akan membukakan pintu kebaikan, Allah akan membukakan pintu keberkahan bagi kita, dan Allah akan membukakan pintu ampunan bagi siapapun yang mengetuk pintu baginya. Dan Allah mempersiapkan
Allah menyiapkan jannah untuk orang-orang yang dikabulkan doa. Terlebih ini di bulan Ramadan. Dan mari kita dengarkan bagaimana Allah merayu ciptaannya. Seperti yang tadi di atas saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Allah itu sangat romantis. Dan Allah itu ternyata merayu ciptaannya juga. Ini tertuang dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Silahkan Ananda Dimas untuk bacakan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul. Baik, mari kita tadaburi dari apa surat yang telah dibacakan oleh Ananda Dimas. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kalau kita cermati dari kalimat di atas, betapa syahdu dan betapa mesranya Allah merayu kita. Kembalilah kepadaku, aku telah ridho kepadamu, dan aku akan memberikan hadiah pahala yang sempurna atas kesolehanmu. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak mau? Kemudian di ayat berikutnya, maka masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam golongan orang-orang yang aku ridhoi. Dan jiwa-jiwa yang tenang itu Allah meminta, setelah Allah ridho akan diberikan pahala yang sempurna atas kesolehannya, Allah meminta untuk berbaris ke dalam golongan orang-orang yang Ia ridhoi. Dan tahukah bahwa Allah mengajak barisan itu masuk, mari masuk ke jannahku, dan masuklah engkau ke dalam jannahku. Masya Allah, siapa yang tidak mau diberi hadiah berupa jannah? Siapa yang tidak mau doanya dikabulkan? Begitu dahsyatnya doa di bulan Ramadan. Maka mari tulis kalau perlu doa-doa apa yang perlu kita minta, doa apa yang kita butuhkan di sisa Ramadan ini. Ini adalah 10 kedua Ramadan. Kita akan memasuki ke 10 ketiga bulan Ramadan. Tentunya kita semua mempunyai target-target yang harus kita capai di bulan Ramadan. Untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk keluarga kita, dan untuk semua kaum muslimin di seluruh muka bumi ini. Dan insya Allah saya yakin bahwa pasti kita semua mempunyai target yang ingin kita lewati, yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan Allah mencatat apa yang semua kita lakukan. Allah mencatat tidak akan berkurang sedikit pun. Bahkan kalau saya mengutip dari surah Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini sungguh menyayat jiwa, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kematian itu pasti akan datang, pasti akan mendatangi kita, dan pasti akan menemui kita. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Dan Allah mengetahui yang nyata, dan Allah akan memperlihatkan semua catatan apa yang telah kita lakukan dari A sampai Z. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun.
Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini, insya Allah, ini adalah Ramadan 10 yang kedua. Kita akan memasuki 10 ketiga yang terakhir. Insya Allah kita akan lebih giat, kita akan lebih memperbanyak tilawah-tilawah kita, dan kita akan lebih berhati-hati dalam memilih doa, sehingga doa-doa itu doa yang cocok untuk kita, doa yang pas untuk kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, mendoakan semua, bahkan mendoakan semua umat yang ada di muka bumi ini, insya Allah akan bersama-sama dalam syurga Allah. Baik, mudah-mudahan sedikit taujih ini bermanfaat untuk kita semua. Betapa dahsyatnya sebuah doa, maka marilah di bulan Ramadan ini kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan kita gunakan untuk berdoa yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Kiranya saya mohon maaf bila ada yang kurang, karena kekurangan adalah milik saya semata dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.